Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, supaya kita belajar dengan nyaman, coba alangkah baiknya kalian lihat di lingkungan sekitar kalian apakah bersih, nyaman, dan enak dilihat. Nah, jika sudah dirapihkan, kita mulai pembelajarannya ya. Kita akan membahas tentang kelangkaan. Oh iya, sebelum Ibu menjelaskan tentang kelangkaan, apakah kalian tahu kelangkaan itu apa? Nah, ya betul, kelangkaan itu merupakan keadaan di mana terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Dikarenakan kebutuhan yang beragam dan terus-menerus, sementara sumber daya yang ada, ekonomi yang sangat terbatas. Di sini kelangkaan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, kelangkaan sumber daya modal dan teknologi. Dan pengertian dari macam-macam kelangkaan yaitu yang pertama, kelangkaan sumber daya alam merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang akan membawa manfaat yang sangat besar jika dikelola secara bijaksana. Dan namun apabila digunakan secara berlebihan, lama-kelamaan jumlahnya semakin berkurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan manusianya. Pengertian kedua adalah kelangkaan sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya bukan berarti dari segi jumlah, namun dari segi keahlian atau pendidikan yang dimiliki. Sumber daya manusia yang berkualitas harus memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik dapat mendasari sebagai tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik, jujur, adil, dan serta berusaha untuk tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Dan yang kedua, keahlian. Manusia memiliki keahlian yang dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Hal ini dilihat dari tolak ukur bahwa pekerjaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan, baik dalam segi waktu maupun kualitas. Yang ketiga, kekuatan fisik. Kekuatan fisik manusia merupakan modal bagi manusia untuk dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan sempurna. Dan poin yang ketiga adalah pengertian dari kelangkaan sumber daya modal dan teknologi. Termasuk kekurangan modal berupa uang untuk biaya produksi biasanya dihadapi oleh negara-negara berkembang ataupun maju. Misalnya kendala modal untuk pendapatan bahan mentah dan pembayaran gaji. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Di sini ada beberapa poin faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya alam. Kedua, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, kurangnya tenaga ahli. Untuk penjelasan dari keterbatasan sumber daya alam, yaitu sumber daya alam merupakan contoh salah satu untuk memenuhi kebutuhan. Namun, keberadaan sumber daya alam di bumi ini jumlahnya tidak terbatas dan tidak bisa mengimbangi jumlah kebutuhan manusianya. Dan kedua yaitu keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Beberapa jenis sumber daya baru bisa dimanfaatkan setelah mengalami proses pengolahannya. Oleh karena itu, perlu peran manusia untuk mengolahnya. Namun, pada kenyataannya, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya sangat terbatas, sehingga beberapa sumber daya tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan selanjutnya, bencana alam
Bencana alam dapat mengakibatkan beberapa kerugian, di antaranya kerusakan alam, kerusakan alam, hilangnya nyawa manusia, dan hancurnya harta benda sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang-barang kebutuhan manusia. Dan yang selanjutnya, kurangnya tenaga ahli. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Tenaga ahli merupakan faktor produksi yang mengolah berbagai sumber daya sehingga menjadi barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dari selanjutnya kita akan membahas tentang strategi mengatasi kelangkaan. Nah, di sini strategi yang dipilih harus dilaksanakan dengan sikap tanggung jawab sehingga kebutuhan tetap dapat terpenuhi tanpa ada pihak yang dirugikan dan sumber dayanya tetap tersedia. Berikut ini beberapa usaha yang dapat dilakukan sebagai strategi mengatasi masalah kelangkaan. Yang pertama yaitu pilihan. Nah, pilihan itu mereka harus menentukan pilihan. Dalam setiap kegiatannya, mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan. Tujuannya yaitu agar dapat sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan-keuntungan tersebut yaitu kita dapat memiliki barang yang kita inginkan dan kualitasnya yang bagus. Yang kedua yaitu biaya peluang. Di sini dimaksud biaya peluang adalah manfaat yang dikeluarkan dari penggunaan sumber daya yang tersedia untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dari penggunaan sumber daya tersebut. Dan yang ketiga yaitu menyusun skala prioritas. Di sini menyusun skala prioritas itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama menyusun urutan pemuasan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dan mendesak tidaknya kebutuhan. Yang kedua, disesuaikan dengan penghasilannya. Penghasilan yang ada tentunya tidak dapat digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Dan poin selanjutnya yang keempat yaitu mengelola keuangan. Mengelola keuangan secara tepat guna. Pengelolaan keuangan yang tepat akan memaksimalkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh. Terakhir, kelima, berlaku arif dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumber daya. Di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif serta berusaha memperbarui sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga dengan cara ini diharapkan dapat tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan baik. Sekian penjelasan materi Ibu tentang kelangkaan dan strategi mengatasi kelangkaan. Nah, untuk pesan Ibu, kalian jangan menggunakan barang ataupun lainnya secara berlebihan. Menggunakannya itu secara cukupnya saja ya, agar tidak mengakibatkan kelangkaan terhadap lingkungan Anda. Nah, sekian video pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.